Silakan duduk. Izin saya buka masker. Mohon maaf kepada para sahabat hamba Tuhan. Mohon izin berkhotbah. Sebenarnya tidak berharap, tetapi panitia meminta Pak Gurning saja. Saya berharap sebenarnya hula-hulaku yang khotbah Pak Melvin, karena beliau selalu punya inspirasi yang berbeda menurut saya. Tapi rupanya saya mohon izin, sekaligus izin pendekatan berkhotbah kita berbeda. Sekalipun kita satu alumni, pasti berbeda. Saya dulu sekolah di Inteos, saya belajar homiletik dari Pak Pardede. Tapi tidak sedikit pun ilmu beliau saya tiru. Saya harus berkhotbah homiletik sendiri karena saya pikir saya harus punya diri sendiri yang harus berbeda dengan siapapun. Itulah sebabnya banyak orang salah memahami diri saya. Tapi saya masih bertanggung jawab dari apa yang saya khotbahkan malam ini. Saya hidupi dan saya alami secara pribadi. Saya bukan pengkhotbah retorika. Saya hidupi betul dan saya alami betul. Itu yang mau saya khotbahkan. Andai kata berbeda pemahaman kita, itu hanya pikiran kita saja yang membuat kita berbeda. Tapi kebenaran ini iya dan amin. Saya mau berkhotbah dari Yohanes 21 mulai ayat 1 sampai 25. Terlalu panjang pasal ini untuk dibaca karena ini semua hamba-hamba Tuhan yang bergulat dalam Alkitab tiap hari. Saya tidak usah baca. Tapi dasar khotbah ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 25 bercerita dari penampakan Yesus yang ketiga kali di pinggir Danau Tiberias. Ada 3 perikop dalam pasal ini. Saya mau mengoncei dari tiap-tiap perikop satu bagian. Saya mulai dari ayat 6. Ditulis seperti ini, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, itu peristiwa pertama kali waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kali di Danau Tiberias. Mereka sedang pergi menangkap ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Dan waktu mereka menepi ke tepi pantai, mereka ketemu Yesus. Lalu ditanya, anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Itu pertanyaannya. Lalu mereka bilang, tidak punya. Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kemudian kita tahu ceritanya. Lalu mereka akhirnya mendapat ikan 153 ekor. Dan Alkitab menceritakan karena ikan itu begitu banyak dan besar-besar, maka 2 perahu akhirnya penuh. Saya beroleh kebenaran dari ayat ini dengan menghubungkan peristiwa di Lukas 1 yang hampir mirip dengan peristiwa ini, di mana mereka menangkap ikan dan tidak memperoleh apa-apa. Tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam, kata Yesus. Saudara-saudara, mungkin pikiran saya berbeda, tetapi saya menangkap kebenaran ini menegaskan ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah alasan mendasar untuk kita beroleh keberhasilan dalam hidup ini. Kalau kita tidak taat, tidak akan mungkin kita berhasil. 2 peristiwa yang hampir sama
Di Lukas pasal 5 diceritakan mereka juga nangkap ikan. Sudah pokoknya tebarkan jalamu kepada yang lebih dalam. Pagi-pagi kita biasa mengkhotbahkannya, tapi waktu mereka tebarkan jalannya seperti perintah Kristus, yang sebelumnya mereka tidak dapat apa-apa, berhasil lebih dari biasanya. Maka saya menangkapnya. Ketaatan adalah alasan mendasar kita boleh berhasil. Kita mau hamba Tuhan dalam panggilan apapun, mau gembala, mau jadi guru, mau jadi penginjil, mau jadi apapun panggilan kita, ketaatan mutlak. Saudara-saudara, sebelum mereka taat kepada Kristus, ada yang sangat menarik hati saya. Kau punya lauk pauk tidak? Kata Yesus, tidak punya. Bayangkan loh, lauk pauk saja tidak punya. Hanya kalau sudah taat, jangankan lauk pauk, ikan 153 itu bisa dibisniskan lebih daripada lauk pauk. Saya melihat, maaf, analisa saya boleh keliru. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak taat, urusan lauk pauk saja masalah. Apa itu lauk pauk? Kalau saya menangkapnya, kebutuhan sehari-hari. Itu bisa menyangkut sandang, pangan, papan, pendidikan anak-anak. Zaman modern, itu kebutuhan sehari-hari. Kalau hamba Tuhan tidak taat, urusan itu saja bisa bergumul. Padahal tiap hari berkhotbah mujizat, tiap hari berkhotbah evangelion, katanya kabar baik, tiap hari berkhotbah tentang Yesus yang baik, tapi tidak jarang hamba Tuhan masih bergumul hanya urusan hidup sehari-hari. Bagi saya ini penting. Saya tidak tahu bagi saudara-saudara. Saya selalu berkata kepada Tuhan, jangan ajar anakku seperti aku kau panggil jadi hamba Tuhan. Kalau ajar aku menderita, jangan izinkan anakku menderita. Sebab apakah cerita yang aku ceritakan kepada mereka karena aku pendeta, anakku jadi menderita? Teologi mana yang saya harus pakai untuk menceritakan ini sampai ke anak cucuku? Opung pendeta harus menderita. Teologi mana yang kita bisa pakai? Tetapi saya percaya kita semua pasti punya pikiran yang sama, ketaatan mutlak untuk berhasil. Saya kutip pengalaman Paulus. Rasul Yesus ada 12, tapi kita tidak bisa memungkiri Paulus rasul yang juga bagian rasul, walaupun tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi siapa yang bisa meragukan kerasulan Paulus? Saya kira kita sependapat, dia rasul yang paling besar kalau menurut saya. Di mana rahasianya? Di Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Kita mau tawar apa? Aku tidak pernah tidak taat kepada panggilan surgawi, kepada penglihatan surgawi. Jadi sebenarnya kita mudah mengukur hidup dan pelayanan kita. Kita menemui sukses atau tidak. Kalau kita berhasil, itu ada tanda kita masih ada di rel kehendak Tuhan dalam ketaatan. Dari semua yang diajarkan pendeta Pontas Pardede, Dr. almarhum itu, ini khotbah yang tidak pernah saya lupa. Satu kali beliau khotbah di chapel tentang aku tidak pernah tidak taat. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Khotbah dari rektor saya
yang hebat itu. Terlalu banyak pengajaran beliau, tapi kata ini menggema di hati saya sampai saya tua. Aku tidak pernah tidak taat. Bro, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita masing-masing saling tahu dan saling mengenal siapa kita. Kita bisa juga saling menilai. Tetapi saya punya prinsip, aku tidak pernah tidak taat. Dan saya sudah lihat buah dari prinsip hidup ini. Saya kutip pengalaman Yesus di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Prinsip taat bukan hanya kita. Paulus hebat taat. Yesus ditinggikan setinggi-tingginya karena taat sampai mati. Kita semua ahli kitab. Saya suka Abraham. Ada satu yang saya suka dari pernyataan Alkitab kepada Abraham, kalau nggak salah di Kejadian 26, waktu Tuhan berkata begini, Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu karena engkau mau rela taat mempersembahkan anakmu yang tunggal itu. Jadi teman-teman tidak sedang menggurui, hanya menggugah hati kita ulang dari apa yang kita sudah tahu dari kitab itu. Mari kita taat supaya kita berhasil. Pendeta Batak atau anggota Perbaritan Dauli di Tanah Solo hampir 70 kakak. Kalau kita saja sebenarnya melayani di kota sana ini, kita mampu merebut kota ini. Masa tidak? Kota ini kalau nggak salah penduduknya malam hari hanya 5.000. Di siang hari lipat 2 karena ada orang kerja dari luar kota. Kalau saja kita tiap-tiap pendeta dapat 500 saja dari ikan-ikan yang berenang-renang di kota ini, berarti sudah dapat. Tapi apa mau dikata, sampai sekarang belum berhasil. Kita masih sibuk merasani yang satu, hakim yang satu, menganggap dia aneh, padahal dia lebih baik dari kita. Kemana lagi cari kita tunjuk? Marilah kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh taat sehingga kita bisa berkata, aku telah diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, saya merasa penting untuk mengingatkan percakapan Petrus dengan Yesus yang 3 kali Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali. Secara etimologi saya tidak usah bicarakan karena itu kita semua pakarnya tentang itu. Tapi bagi saya ada satu kebenaran yang terkandung dalam ketiga percakapan itu. Setiap kali Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saya melihat satu kebenaran lain di dalamnya, yaitu Tuhan hanya memberi kepercayaan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Kepercayaan itu dari Tuhan, bro. Kita setuju. Peninggian itu dari Tuhan. Kita tidak bisa meninggikan diri kita dengan kekuatan kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua gembala.
Bagaimana kita bisa menjadi gembala yang baik? Kasih Tuhan. Atau bahasa yang lebih halusnya, berkenanlah menjadi hamba Tuhan. Jadi orang yang berkenan. Kalau di rumah kita ada kaca, berkacalah. Tanyalah kaca itu. Yang berdiri ini, apakah orang berkenan atau tidak? Jangan suruh orang melihat dirinya. Lihatlah kita. Kalau kepadamu tidak dipercayakan domba, cek ayat ini. Yesus jelas bilang, apakah engkau mengasihi aku? Ya, percaya, gembalakan domba-dombaku. Sekali lagi, apakah kau mengasihi aku? Ya, gembalakan domba-dombaku. Kita mau menafsir model apa lagi? 3 kali loh, kawan. Selalu kasihnya Petrus menjadi alasan dipercayakannya domba. Jadi kalau kita tidak dipercayakan domba, jangan salahkan orang. Jangan salahkan diri, lihat diri. Saudara kenal saya, dan saudara sudah banyak komentar tentang saya. Inilah kandang dombaku. Inilah kandang dombaku. Kira-kira kalau model seperti ini kandangnya, apakah dombanya mandul? Inilah kandang dombaku, bro. Saudara mau menganggap apapun tentang diri saya, inilah gambaran hidup saya. Ruangan ini yang ada ini, inilah gambaran diri saya. Potretlah saya dengan kondisi tempat ini. Disinilah aku hidup, disinilah aku berdoa, disinilah aku menyampaikan firman, disinilah aku juga dapat nafkah. Inilah gambaran hidupku. Sama persis, tidak ada beda. Gereja Bapak Ibu yang saudara layani itu, kalau kita masuk, itulah dirimu seharusnya. Saya tidak ngomong ini karena kita ada di sini sekarang. Saya mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah bermain-main. Ada banyak orang bilang Gurning itu sombong. Masa orang sombong diberkati Tuhan? Kita semua tahu yang sombong akan direndahkan. Masa firman Allah menjadi berbeda kalau kepada kita? Tidaklah. Inilah kebenaran. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti dipercayakan domba Tuhan. Bagaimana jati diri kita? Sesungguhnya itu dapat dilihat dari kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Kepercayaan Tuhan itu bisa mengukur sejauh mana perkenanan Tuhan kepada kita. Saya salut dengan ibar saya ini, ulang-ulang ini. Terima kasih lah buat kesaksian hidupnya. Beliau ini sudah punya kesempatan ke Afrika ya, yang berkilometer-kilometer gereja, dan beliau sudah melihatnya. Tidak semua orang dapat kepercayaan model begitu. Walaupun ada uang, mungkin tidak ada kesempatan, mungkin tidak ada waktu, tapi beliau menikmatinya. Kita punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Saya tidak akan bisa mengatakan lu siapa, aku lebih hebat, tidak bisa. Kita punya pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan dari kampung halaman kita masing-masing. Hanya Tuhan yang tahu siapa kita sebut. Sampai kepada kedalaman hati kita yang terdalam. Apakah kita orang yang rendah hati, orang baik, orang yang mengasihi Tuhan, orang mengasihi orang lain? Perwujudan itu semua akan terlihat dari kepercayaan Tuhan terhadap kita.
Saya berharap kita berdiri sebagai pribadi yang utuh, apapun kata orang. Apapun kata orang, saya selalu berkata kepadaku, Cornel, kau harus tetap berdiri sebagai pribadi yang utuh. Perkataan orang tidak mengubah hidupmu. Kalau kita ditinggikan, kita tidak menjadi berlian, bro. Kalau kita tidak direndahkan, tidak akan jadi sampah. Kita hanya kita dengan Tuhan. Saya mau kasih sedikit ilustrasi yang santai. Guru kami, ketua umum kami, pernah Pendeta Dr. Swandoko mengajari kami tentang hidup yang berarti seperti ini. Tolong Pak. Dia berkata begini, Pak Dr. Swandoko selagi masih di GSJ, dia memimpin kami dalam beberapa sesi tentang kehidupan yang berhasil dan berarti. Dia bilang begini, pribadi yang utuh, yang bisa mencapai sukses yang maksimal dalam hidupnya, dia harus memiliki 3 sisi ini. Dia harus ada karakter, dan itu dasar. Dia bilang di bawah, dasar. Dan harus bertumbuh dalam keterampilan dan wawasan. 3-3 itu harus dimiliki pribadi yang utuh untuk bertumbuh, berhasil, sehat, dan mencapai karunia maksimalnya di hadapan Tuhan. Tetapi beliau selanjutnya mengatakan begini, kalau kita membangun karakter dan keterampilan begitu baik, kita hanya bisa menjadi, kita hanya bisa menjadi karyawan yang baik. Karyawan yang baik itu hanya menggunakan keterampilan, tenaga. Jadi kalau karakternya bagus, keterampilannya bagus, hanya bisa menjadi karyawan saja, level karyawan saja. Tetapi kalau kita membangun wawasan dan karakter yang baik, kata Pak Swandoko, kita bisa naik setingkat menjadi manajer yang baik. Karakter, wawasan dibangun, bisa naik ke level manajer, karena manajer menggunakan ini, bukan menggunakan otot saja. Keterampilan itu otot lebih banyak. Tetapi kata Pak Swandoko, kalau kita membangun wawasan, keterampilan kuat, dua-dua, kita bisa menjadi leader yang sukses dan yang baik. Banyak orang karakternya seperti Yesus, keterampilannya luar biasa, tapi ingat, kata dia, itu hanya bisa sekelas karyawan. Tapi kalau kau bisa membangun karaktermu, bangun wawasan, bangun keterampilan, kau lebih dari leader, kau bisa pemilik perusahaan itu. Tapi kalau cuma wawasan, keterampilan saja, cukup leader, pemimpin. Maka banyak, maaf, jangan tersinggung ya, maka banyak kita ini betul pemimpin kepala, tapi rezekinya rezeki karyawan, rezekinya rezeki manajer, bukan leader. Karena apa? Lihat WA grup Perbarita Dauli, saya selalu mengingatkan, isinya 90% karakter. Yang dibicarakan cuma karakter aja, rendah hati, mengasihi. Nggak salah, aku setuju, aku hamba Tuhan. Tapi kalau kita melulu berkarakter saja, kita hanya baik-baik saja, tapi nggak punya apa-apa, hanya orang yang bijaksana yang memahami.
bangun dirimu di keterampilan, bangun dirimu di wawasan. Kau pemilik dari semua yang dimiliki oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Tapi kalau kita ini suka singgung sana, hakimi sana, pokoknya soal-soal itu aja. Makanya saya suka ipar saya ini. Setiap kali dia berkhotbah, pasti ada sesuatu yang baru yang saya bisa terima sebagai seorang pengkhotbah dan gembala sidang. Saya selalu ejek istri saya. Saya bilang, kita sama-sama sekolah, tapi saya tahu kamu cuma sekolah, kau nggak belajar. Itu beda. Kita semua orang sekolahan, tapi belum tentu orang belajar. Bukan, maaf ya, saya sudah bilang tadi pendekatan kita berkhotbah berbeda. Ini tetap masih dalam koridor cinta, kasih yang dari Tuhan. Kelihatannya Petrus adalah murid yang paling gagal selain dari Judas Iskariot. Tetapi tahukah kita, kehidupan Petruslah yang paling banyak meninggalkan warisan rohani, hingga kisah bagaimana ia harus meninggal pun ditulis dalam Alkitab. Silakan belajar tentang pribadi-pribadi murid Yesus. Pasti jari kita akan menunjuk Petrus yang paling jelek karena menyangkal Yesus 3 kali. Tapi tahukah saudara, Petruslah orang yang pertama kali menjadi gembala di Yerusalem pada waktu gereja masih ada satu di muka bumi. Belum ada gereja lain, hanya satu di Yerusalem. Dan Petruslah gembala pertama yang dibaptiskan. Yang saya mau katakan saudara, pribadi-pribadi itu jangan lihat yang kelihatan, lihatlah kedalaman hidupnya. Ilmu ini saya selalu pegang dari Pak Swandoko, sekalipun dia bukan ketua umum kami lagi. Saya selalu belajar, kalaupun saya gagal, ya itu urusan lain, tapi berusaha membangun karakter suami yang baik, bapak yang baik, dan saya telah melihat buahnya. Saya berhasil membuat istri saya menjadi S2. Mungkin tidak banyak di antara wanita yang hadir di sini. Saya berhasil membuat istri saya menjadi guru agama dengan golongan tertinggi di Jawa Tengah, guru agama Kristen. Di sini banyak teman-teman guru, tapi istri saya adalah guru dengan golongan tertinggi di Jawa Tengah, pensiun dengan golongan 4C. Saya berhasil membuat anak-anak saya lebih baik. Anak saya yang pertama telah jadi manajer di umur 30 tahun. Istrinya, mantu saya, manajer di umur 29 tahun. Anak saya yang kedua, gembala di Hong Kong dengan jemaat 250 orang. Anak saya yang ketiga, manajer di Astra Daihatsu. Yang keempat, baru studi semester 3 selesai. Maaf, bukan mau cerita berapa hebat kita, bukan. Tapi maksud saya, dengan prinsip hidup ini, seperti ini, saya sudah melihat buahnya. Kita semua pasti pernah, ada mungkin di sini yang sudah pernah ke Korea. Ke Korea itu tidak sulit. Pokoknya ada uang, ada kemauan, ada kesempatan, kita bisa kemana saja. Tapi saya jamin, tidak ada di ruangan ini yang pernah ditumpangi tangan langsung oleh Paulo Gijo, kecuali gembala satu-satunya yang berkhotbah ini. Tahun 2017 saya ditumpangi tangan, diberkati Jo sebelum dia mati.
banyak di sini yang ke Israel. Kalau ke Israel itu apa sulitnya? Kalau ada uang, ada kemauan, ada kesempatan. Tapi saya jamin semua yang hadir yang pernah ke Israel belum pernah memberkati pernikahan di Israel. Saya sudah memberkati pernikahan di kota Kana, bro. Sudah baptis orang di Sungai Jordan. Kalau itu sudah banyak melakukannya. Tapi belum pernah saya dengar ada orang memberkati pernikahan di kota Kana. Termasuk hamba-hamba Tuhan besar seperti Gilbert yang punya treble kesaktian. Maksud saya hanya mau mengatakan kita ini memang masing-masing khas di hadapan Tuhan. Kita tidak ada yang sama. Ada banyak orang pernah membanggakan kepada saya secara pribadi berkhotbah di mana-mana, bro. Orang lain sana bukan saja berkhotbah. Mau cerita sedikit lagi, semua kita pernah diundang berkhotbah di gereja manapun, entah di negara lain. Tapi saya jamin tidak ada di antara kalian yang pernah berkhotbah dikasih persembahan 100 gram emas murni. Saya sudah terima itu. Saya selesai berkhotbah, salah satu pengurus gereja bilang, Pak Gurne, kami tidak bisa bayar khotbah Bapak, tapi kami mau beri sesuatu. Saya dikasih amplop coklat. Sebagai seorang pendeta bingung, biasanya amplop besar putih, ini amplop kecil coklat. Kebetulan bapak saya ikut di ibadah itu. Marata-bata mana tuh? Buka suaya. Balik kunci, balik gantungan kunci dosa biasanya. Anak toh buka juga. Sambil gue gimana semua. Anak main di hotel nanti dua saya. Sampai di lobi hotel, saya tuangkan kertas itu. Jatuh emas murni 100 gram. Amedok na tujuan, amak temo na iti kami patita, kami na sa patita mo na sulupa. Para berbagi pada, nabusu nomor na tujuan. Saya yakin siapapun kita di sini yang pernah diundang belum pernah terima amplop yang isinya 40 juta persembahan kasih. Saya berkhotbah di satu gereja. Selesai berkhotbah, kami makan di hotel. Selesai makan, lalu seorang majelis gendong uang tunai di amplop. Saya menghitungnya lebih capek dari saya berkhotbahnya. Lebih lama, 40 juta. Artinya, saya tidak sedang mau pamer, bro. Kita ini memang beda-beda, gak sama. Mungkin ada pengalamanmu yang lain, tapi jangan ukur siapapun dengan pikiranmu yang terbatas. Jangan ukur, bro, orang lain dengan pikiranmu yang hanya pendek itu. Pikiranmu yang tidak maju, kau hakimi orang. Orang lain sudah menikmati Tuhan dengan imannya. Petrus pasti pernah mengalaminya, dihakimi oleh teman-temannya. Tapi Petrus orang hebat. Saya mau khotbah terakhir supaya jangan panjang-panjang. Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saya melihat sebuah kebenaran di dalamnya seperti ini. Blueprint cetak biru setiap hamba Tuhan sesungguhnya sudah ada di tangan Tuhan. Cetak biru hidup kita bukan di tangan siapa-siapa, di tangan Tuhan. Oh, enggak ada yang bilang amin. Kalau saya sangat amin. Cetak biru saya ada di tangan Tuhan. Saya tidak peduli
Apa kata orang? Karena orang boleh ngomong apa saja, karena mereka nggak dibayar. Kebetulan mereka nggak dibayar, jadi boleh ngomong apa saja. Blueprint hidup setiap orang adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tuhan, yes. Ada kalimat yang sangat enak di situ. Kalau dia mau hidup, itu bukan urusanmu. Kita ini malah nggak seperti itu, malah ngurusi orang. Kita lupa ngurusi diri sendiri. Tuhan bilang, kalau dia mau tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa manusiawi, dia mau mati, dia mau hidup, itu bukan urusanmu. Perberita Nauli, dia mau mati, dia mau hidup, itu bukan urusanmu. Maka berhentilah mengurusi yang bukan urusan. Saya belajar dari bapak tua saya, Akbar Tanjung. Pasti semua tahu siapa Akbar Tanjung. Dia pernah bilang begini, hidup kita di dalam dunia bukan untuk menyenangkan hati semua orang, tetapi melakukan setiap tanggung jawab yang dibebankan dalam hidup kita, supaya kita beroleh hak dari tanggung jawab yang kita sudah lakukan itu. Tidak ada urusan kita saling menyenangkan. Saudara senang tidak senang dengan khotbah ini, tidak ada urusan saya. Urusan saya memberitakan Injil. Itu tanggung jawab saya malam ini. Dan seksi setengah konsumsi. Itu urusan kami. Bukan menyenangkan semua yang duduk ini bagaimana supaya senang. Gak ada urusan saya, kata Akbar Tanjung. Urusanmu, lakukan tanggung jawabmu dari setiap yang dibebankan kepadamu. Tanggung jawab sosialmu lakukan, tanggung jawab organisasimu lakukan, tanggung jawabmu sebagai kepala rumah tangga lakukan. Itu urusanmu, bukan menyenangkan hati semua orang, kata Akbar Tanjung, bapak tua saya itu. Kalau kamu lakukan tanggung jawabmu, kamu beroleh hak dari tanggung jawab yang sudah kau lakukan itu. Tanggung jawab kita gembala, lakukan dengan baik supaya kau menuai berkat dari tanggung jawab yang sudah menjadi gembala. Banyak gembala tidak bertanggung jawab atas domba-dombanya. Khotbah saja peletotan, tapi merasa sudah hebat. Saya pernah berkhotbah di Jakarta. Ini cuma cerita kecil ya. Lalu kami mengundang pengkhotbah di gereja kami. Pulang dari Jakarta, saya tanya jemaat, jemaat, kemarin minggu waktu Om di Jakarta, apa khotbah pendeta? Lalu mereka bilang, Om, kelihatannya temanya susu darahku. Temanya kenapa? Ya Om, kelihatannya temanya susu darahku. Kok bisa? Saya mencatat Om, beliau berkhotbah 1 jam. Kata susu darahku 123 kali. Maka saya menyimpulkan khotbahnya susu darahku. Saya tidak tahu kita bagaimana. Saya merekam khotbah saya tiap minggu. Kami keluarkan di YouTube. Saya bertanggung jawab atas khotbah itu. Sebab sebelum ke YouTube saya tonton dulu. Karena kalau saya tidak diberkati, bagaimana orang lain diberkati oleh khotbah saya? Pintu pertama adalah istri. Kalau istri tidak suka khotbah saya, bro, berhenti berkhotbah. Maka
tiap minggu selesai tanya istri, bagaimana khotbahku, apakah memberkatimu atau tidak. Itu ada istri saya saksi. Setiap kali saya berkhotbah, pertanyaan pertama ke istri, kau diberkati tidak? Aduh, kali ini kamu ngantuk berat, celakalah saya 12 kali. Kalau dia bilang, siap sayang, pasti besok minggu kolektif lebih besar. Kita buka kartu aja. Siapa yang tidak ingin kantong kolektifnya lebih banyak isinya? Siapa yang tidak menantikan perpuluhan jemaat lebih banyak? Bertanggung jawablah atas khotbahmu. Malam ini kalian mendengar khotbah saya. Ukurlah, ini khotbah yang layak apa tidak. Itu kata Bapak tua saya Pak Partanju. Hidup kita dalam hidup ini bukan untuk menyenangkan hati orang, tetapi melakukan setiap tanggung jawab kita agar kita menerima hak dari setiap tanggung jawab itu. Blueprint hidup kita masing-masing berbeda. Jangan ada orang yang menghakimi orang lain dengan pikirannya, perasaannya yang terbatas. Tuhan saja tidak menghakimi orang itu. Buktinya dia masih sehat-sehat saja. Tuhan saja masih setuju dan memberkatinya. Bagaimana mungkin kita orang yang terbatas menjatuhkan penghakiman atas dia? Saya tidak percaya determinisme. Saya tidak percaya takdir. Ada determinisme teologis, artinya semua diatur oleh Tuhan. Saya tidak setuju itu. Kita bisa memilih maju atau mundur, mati atau hidup. Makanya saya menggunakan kata blueprint, cetak biru. Cetak biru itu atau blueprint, kerangka kerja terperinci sebagai landasan pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tahunan, langkah-langkah kerja, dan bagaimana nanti outputnya. Itu sudah ada di tangan Tuhan tentang kita. Kalau kita menyesuaikan diri dengan blueprint yang sudah di tangan Tuhan, maka dia bisa mengatur bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya dalam hidup kita. Tuhan tidak menentukan outputnya. Outputnya pilihan kita. Jadi saya tidak percaya determinisme teologis yang berkata takdir di tangan Tuhan. Yang di tangan Tuhan, kalau saya berpendapat, adalah blueprint hidup kita yang masih harus diisi schedule-schedule-nya, tahapan-tahapannya. Itulah sebabnya tiap tahapan kita dididik oleh Tuhan. Tiap tahapan kita didisiplin oleh Tuhan. Tiap tahapan kita diajar oleh Tuhan. Dan tiap tahapan kita dibayar oleh Tuhan. Tahapannya tidak langsung jadi. Sekarang tahapannya yang lagi mantap ya Pak Nadia. Tiap hari video call menceritakan kita akan membangun. Haleluya. Tahapan kita ada yang masih bergumul soal makan dan minum. Ya sudahlah. Jadi inilah kebenaran yang ditaruh oleh Tuhan di hati saya untuk berberita Daudi. Kalau ada kekurangan di pikiranmu, ya sudah, non santro pangaksana. Tapi saya bertanggung jawab tentang khotbah ini. Ini kebenaran, ketaatan, perkenanan Tuhan itu mutlak, dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali pribadi kita dengan Tuhan. Kiranya perberita Daudi makin sukses. Kalau kita sepakat bisa
setiap 3 bulan saja. Lalu kita mulai sebarkan undangan kepada orang-orang Batak yang berdarah Pentakos. Karena kalau kita undang yang tidak berdarah Pentakos, takut dianggap curi domba. Hanya satu di sini yang domba yang berbulu berbeda hadir malam ini, abang saya. Saya lihat tadi selama nyanyi nggak mau tepuk tangan. Nggak tahu apa yang terjadi. Apakah dia pikir kita orang keliru? Karena kita tak tepuk tangan. Justru kita ini orang-orang yang belajar Alkitab, betul? Ya bang, masih ada sisa kebaktian sedikit lagi. Ikutlah, tepuk tanganlah. Ikutlah. Ini usul saya. Dan sudah selesai khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua. Sebentar kita akan makan dan minum. Yakin pasti kenyang. Panitia siapkan babi seekor besar. Istri saya diminta tolong mempersiapkan semua yang kurang. Lah mestinya kalau cuma potong babi, suruh kami aja yang potong. Apalagi yang kurang. Pak Nade yang pintar. Dia datang ke rumah saya. Mereka datang. Cerita kekurangan sana sini. Ya, saya sudah tahu. Nak pesin dok, ay kotoroha. Tuh, jauh matong peti. Kuleo, 2 lepar. Mana bayar kuleo 2 lepar itu di panitia. Usangkan masa ini. Roma Pak Nadia. Somor dulu nama. Wapang. Panitia orang lomuk-lomuk mah. Alai sudah kena kurangi ibu gembala mah. Malapak pun. Alai yang hula-hula ketua tidak mungkin ditolak. Bulu-bulu hula-hula tarik burunai mati mah udah. Lalu kerja keras mahami. Jadi nak hulu isi bulu hurak sirana. Ima gogolina tua-tua. Enggak pensiun behami. Tangong begogo mangalong pasok na chulu anggo uang beres ko pinyan. Dangoro ko be. Ang gurang mo gaji ko sonari seniti kiguruaw. Masa kami berkamu saya salah sapi. Mololo hamu isope terus tuan rumah. Konsumsi siap separuh. Babi siap panitia. Sudah nasi ngai siap ukur nih. Itu ciri hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau suatu si hamu jangan takut, hamu dah mana salah. Jadi dah boleh baca minta semua. Sebuah sehari rumah, dah mulai kami kolektifui, buat kamui, itu saja mai. Ingoda pada tanah dia, eka kono bendahara, uamba kolektifui, dah mulai kami persembahan tutuan rumah dah pola, bautik kuni, kalau mulut apa mutik kalon, anggolan nasa itu dah pola. Ngadia ngotokku berusi matu panginakin nama rende. Ucocok ko hoje mati so. Ayah satabu sa mitakol na jaguro marende. Cocok ko kan? Roma ko to sombar minggu. Ati apa? To sombar buat perpuluhan ni. Ayang gue gereja nasib ko marende. Jago suara. Alai sound sistemnya tidak mendukung. Kalau di sini suara bagus, sound system
Oke. Saya pikir kamu amang pengurus. Tiap bulan kita baju pang, asalnya persiapan. Tiap 3 bulan do, pos rohamu. Tak pola susah nami kamu mabuan. Sebelummu orang rope kamu tepat waktu mencukupi. Iba tuan rumah puang, iba peteteu. HP berbeda dahulu. Imakan nasta. Orang tepat waktu dan boy. Kelas karyawan. Udah tersiku kamu dah. Memang nak meninggung dua. Nak meninggung dua udah. Jadi baima sahana terpujilah Tuhan. Marilah kita menjalani panggilan kita masing-masing. Pertanggungjawaban kita hanya kepada Dia yang memanggil kita, baik di bumi dan di surga. Suatu itu ini sudah kita Tuhan Nabi bersyukur kita nama Tuhan. Ngadua mau setengah-tengah di masa di COVID ini. Wah, neng doa tahu. Elas doro hai besokui. Alayu tahu lebih melayani kan? Masih holongan mahita Tuhan Nabi. Masih dukungan. Mari kita mendukung. Mari kita saling belajar. Tidak ada rugi. Kita saling belajar. Tapi kalau kita merasa lebih hebat, ya terimalah bagianmu. Kita merasa melihat orang ini aneh, padahal dia yang aneh. Dia yang tidak tahu apa-apa, jadi orang lain yang aneh.